Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, uh, Kami dari kelompok 1 mata kuliah etika pemerintahan akan mempresentasikan materi kami yaitu etika publik dan pelayanan publik dengan anggota kelompok yang berisikan lanjut ada Yeni, Elena, Adelia, Muhammad Arfiansyah, Dava, Anissa Kusumastuti, Mutia, dan saya sendiri Adinda Salsabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Refleksi tentang norma yang menentukan sebuah baik buruk, benar atau salah tentang perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di sini ada 3 fokus utama yang menjadi perhatian etika publik. Yang pertama ialah pelayanan publik. Yang kedua, bukan hanya norma tetapi dimensi reflektifnya, yang berarti etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Dan yang ketiga, modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Arah etika publik fokus pada bagaimana menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata dengan menggunakan etika institusional, yang artinya bagaimana mengorganisir tanggung jawab bisa dijalankan, mencari prosedur atau modalitas apa yang bisa menolong, jadi mencari sistem prosedur, sarana, modalitas yang bisa memudahkan tindakan etis. Baik, selanjutnya yaitu 3 dimensi etika publik dan fokus pada etika institusional. Yang pertama yaitu tujuan, dirumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berarti tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Dalam negara demokrasi, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dan kehidupan yang damai. Yang kedua yaitu modalitas, dirumuskan sebagai membangun infrastruktur etika dengan menciptakan aturan, hukum, dan peraturan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas pelayanan publik. Dimensi ini mengandung 2 pola normatif. Yang pertama yaitu tatanan politik atau hukum institusi harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Yang kedua yaitu kekuasaan politik diorganisir berdasarkan prinsip timbal balik. Dan yang ketiga yaitu aksi. Tindakan politisi dan pejabat publik harus menunjukkan integritas publik. Dalam dimensi etika publik ini, aktor berperan sebagai penentu rasionalitas politik yang terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan, yaitu kualitas moral para aktor. Baik, selanjutnya modalitas etika publik dan pertaruhannya. Modalitas sendiri dapat diartikan sebagai metode atau prosedur khusus, bisa juga berarti cara atau sarana. Makna dari modalitas sendiri yang paling sesuai dengan konteks etika publik ini yaitu berupa prosedur ataupun syarat-syarat yang memungkinkan adanya norma-norma etika bisa dijalankan dan dihormati. Dalam teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens, modalitas dapat memiliki peran yang sangat penting karena ini akan menentukan kualitas struktur yang nantinya akan terbentuk, yang dimana di dalamnya berupa pemaknaan, dominasi, maupun legitimasi. Menurut sosiolog, ini modalitas memegang peran penting karena pada dasarnya akan menentukan di dalam interaksi sosial, terutama modalitas menjadi syarat ataupun prosedur di setiap perubahan yang mendasar. Sedangkan adanya kecenderungan etika pemerintahan yang direduksi ke deontologi yang berupa kode etik hanya menekankan pada mengatur perilaku pejabat publik dalam logika birokrasi. Etika publik sendiri harus kuat dalam dimensi refleksif yang berfungsi mengambil jarak agar kritis dan mampu membuat pertimbangan moral sebelum bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.
Baik, yang selanjutnya ada pelayanan publik, prinsip kesetaraan. Beberapa poinnya ya, yang pertama adalah pelayanan publik merupakan semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling ketergantungan sosial dan pada hakikatnya perwujudan sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Selanjutnya, pelayanan publik mempunyai beragam bentuk organisasi hukum, baik di dalam maupun di luar sektor publik. Ada pula yang berbentuk perusahaan swasta seperti BUMN, asosiasi-asosiasi yang berasal dari inisiatif pribadi atau swasta diakui memiliki fungsi pelayanan publik seperti organisasi keagamaan atau asosiasi nirlaba gitu. Selanjutnya, jika pelayanan publik diserahkan ke pihak non-pemerintah, maka perlu didefinisikan secara khusus bentuk pelayanannya seperti yang pertama, pemerintah perlu mengatakan kepada produktor swasta atau asosiasi nirlaba apa yang dikehendaki. Selanjutnya, landasan utama penyerahan kepada pihak swasta atau asosiasi nirlaba adalah demi efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, yang ketiga, perlu diperhatikan agar pengalihan penyelenggaraan pelayanan publik itu tetap mempertimbangkan kesetaraan ekonomi. Yang keempat, pelayanan publik harus tetap menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Lalu, kekuatan pemerintah dalam hal kualitas pelayanan terletak pada stabilitas pelayanan publik dan kemampuan menangani masalah-masalah utama seperti ketidakadilan dalam bidang pendidikan atau kesehatan. Kekuatan pada pihak swasta terletak dalam kemampuan merespons secara cepat situasi yang selalu berubah. Lalu menurut Bailey Boyce, prinsip pelayanan publik ada 3, yaitu kontinuitas, kesetaraan, dan adaptif. Ya, selanjutnya ada prinsip netralis. Berbeda dengan prinsip kesetaraan, prinsip netralitas itu dimaksudkan untuk mengondisikan kegiatannya dan bukan menekankan berfungsinya pelayanan publik. Jadi logikanya mau menempatkan pelayanan publik dalam situasi sedemikian rupa sehingga tidak akan memungkinkan hanya memberi prioritas pada satu kelompok saja. Nah, netralitas ini bisa berupa tuntutan yang terkait dengan keseluruhan program agar memenuhi kewajiban kebutuhan warga negara tanpa diskriminasi. Sedangkan kalau terkait dengan media, berarti harus ada objektivitas informasi. Netral berarti operator layannya tidak memihak, jadi arahnya mendorong untuk memperhitungkan pluralisme, opini, dan sudut pandang. Nah, selanjutnya ada netralitas politik yang dikemukakan oleh David Good. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu politik dan kebijakan harus dipisahkan dari administrasi. Politisi membuat keputusan kebijakan, sedangkan pelayanan publik melaksanakan kebijakan itu. Yang kedua, pelayanan publik diangkat dan dipromosikan atas dasar jasa serta prestasi, bukan karena hubungannya dengan partai politik, sumbangannya terhadap partai politik, serta kepemilikan agama atau etnis. Selanjutnya, pelayanan publik tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan politik partisan. Kemudian yang keempat ada pelayanan publik tidak boleh mengemukakan gagasan atau pandangan pribadinya tentang kebijakan pemerintah atau administrasi. Yang kelima, pelayanan publik memberi masukan yang jujur dan objektif kepada pemimpin politik secara pribadi dan dalam konfidensialitas. Sebagai imbalannya, pejabat politik melindungi anonimitas pelayanan publik dengan publik menerima tanggung jawab untuk keputusan-keputusan kementeriannya. Dan yang terakhir, pelayanan publik harus menjalankan keputusan-keputusan kebijakan secara loyal dan juga semangat. Selanjutnya ada etika publik menuntut 3 kompetensi pejabat publik. Nah, menurut Jas Bowman ini, pejabat publik dituntut untuk memiliki 3 hal, yaitu yang pertama ada kompetensi teknis. Dalam kompetensi teknis ini merupakan inti profesionalisme pelayan publik. Nah, kompetensi teknis juga mencakup pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, pemahaman yang baik tentang hukum yang terkait dengan bidang keahliannya, sama manajemen organisasi.
Nah, kompetensi teknis ini bersifat fungsional, artinya harus memiliki pengetahuan terspesialisasi yang memungkinkan untuk menguasai pekerjaan khusus di suatu bidang. Nah, kompetensi teknis ini juga dituntut untuk memiliki tuntutan penting dalam kompetensi teknis ini, yaitu meningkatkan produktivitas, terus bagaimana mendefinisikan produktivitas, bagaimana mengembangkan cara mengukur dan strategi pengembangannya. Nah, pejabat publik juga harus memiliki keterampilan teknis untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, menerapkan teknologi tepat guna, mengetahui bagaimana bawahan bekerja, dan menciptakan program-program yang sehat secara finansial. Nah, yang kedua itu ada kompetensi etika. Kompetensi etika ini meliputi manajemen nilai, pengembangan moral, dan penalaran moral, serta moralitas publik dan pribadi, serta etika berorganisasi dan evaluasi. Nah, keterampilan etika ini yang dibutuhkan dalam pelayanan publik ini menekankan ada 4 hal. Yang pertama itu ada tingkat kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan keputusan yang etis. Yang kedua, kemampuan memahami etika sebagai sarana dalam menghadapi konflik. Yang ketiga, kemampuan menolak perilaku yang berlawanan dengan etika. Dan yang terakhir, mampu menerapkan teori-teori etika. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi leadership. Kompetensi leadership ini difokuskan pada 4 keterampilan, yaitu keterampilan manajemen organisasi dan manajemen sistem sebagai hard skill dan soft skill, dan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan simbolis. Nah, manajemen organisasi dan sistem ini mensyaratkan hard skill dalam bidang budgeting, sistem informasi, administrasi HRD, dan proses perencanaan. Nah, terdapat hubungan kompetensi teknis dan kompetensi etika ini sering dirumuskan dalam bentuk dilema antara hasil dan proses. Next. Selanjutnya, tuntutan 3 kompeten bagi pelayanan publik yang telah disampaikan Anissa tadi memberi orientasi baru dalam administrasi publik, di mana ada 7 unsur penting dalam manajemen baru pelayanan publik, diantaranya yang pertama, perampingan dan semangat kewirausahaan, yang kedua, desentralisasi, yang ketiga, penggunaan perencanaan dan lingkaran kontrol, yang keempat, organisasi kerja yang lebih luas, yang kelima, prioritas kepuasan masyarakat, yang keenam, orientasi pada hasil, bukan prosedur, yang ketujuh, pelimpahan tanggung jawab yang sesuai dan lebih besar kepada pelayanan publik. Dengan adanya manajemen baru, pelimpahan tanggung jawab pada pekerja menjadi lebih besar, seperti mendorong inisiatif dari bawah, sehingga pelayanan publik tidak menunggu petunjuk dari atas. Kemudian, pelayanan publik diharapkan lebih berani mengambil tanggung jawab dan tidak mudah menimpakan kesalahan kepada orang lain. Tanggung jawab yang tidak kalah penting yaitu mengedepankan nilai sebagai dasar bertindak dalam melayani publik. Konsep nilai dijadikan pegangan dan dasar moral dalam tindakan yang dilakukan oleh pekerja. Jadi, manajemen baru pelayanan publik mengedepankan nilai bukan menekankan pada deontologi yang menekankan pekerja. Tuntutan pada kinerja dan hasil dapat menghambat kreativitas pekerja. Selain itu, budaya etika dalam organisasi seperti itu dapat membawa beragam dilema, karena dipatok oleh hasil kerja dan tanggung jawab. Maka dari itu, peran etika institusional sangat diperlukan karena membantu mengorganisasi tanggung jawab melalui sanksi dan imbalan. Next. Selanjutnya, etika publik membangun institusi adil untuk melawan korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia itu sudah menjadi kejahatan yang struktural karena bentuk kekerasannya itu seperti hasil interaksi sosial yang berulang dan selalu terpola tiap tahunnya, yang menghambat banyak orang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kejahatan korupsi ini biasanya ditanamkan melalui proses mimesis atau peniayaan. Lalu ada beberapa poin menurut politik F. Lordon bahwa korupsi itu bisa dalam bentuk pencurian sumber daya publik. Poin-poinnya sebagai berikut. Pertama, korupsi pengaruh pasar, yaitu melibatkan upaya dari kepentingan swasta untuk menyewa akses dan pengaruh di dalam proses kebijakan yang terinstitusional secara baik. Lalu yang kedua, korupsi kartel elit biasanya terjadi di antara dan mendapat dukungan jaringan politik
ekonomi, militer, birokrasi atau elit komunal dan etnis, tergantung pada jenis masyarakatnya yang ada di lingkungan tersebut. Yang ketiga, ada korupsi oligarki dan klan, di mana korupsi ini terjadi di dalam kesempatan yang sangat beresiko karena perkembangan ekonomi dan politik cepat sementara institusi-institusi masih lemah. Lalu yang terakhir, terdapat korupsi pejabat-pejabat penting, yaitu di mana para pejabat atau anak buah mereka yang menjarah ekonomi tanpa kena sanksi hukum. Institusi-institusi lemah ini bersaing melawan politik yang sangat lemah dalam kategori kesempatan ekonomi yang jarang bisa melawan korupsi tersebut. Nah, korupsi yang sudah mengakar itu membuat tugas etika publik untuk membangun integritas pejabat publik menjadi semakin tidak mudah. Teori etika mempertajam pengetahuan moral agar pertimbangan etika itu bisa efektif. Selain teori-teori etika tadi, pejabat publik perlu memahami konteks pengetahuan kelembagaan agar tidak terjadi korupsi di suatu negara dan lembaga. Lanjut. Baik, segitu materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1, mata kuliah etika pemerintahan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.